Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hari ini kita akan menceritakan kisah tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum. Sebelum kita menceritakan kisah tentang ini, jangan lupa di subscribe, like, komen dan share konten ini. Kisah tentang pemberian harta oleh Umar radhiyallahu anhu. Diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dari Al-Hasan, katanya, masih tersisa sedikit harta di dalam Baitul Mal Umar radhiyallahu anhu. Setelah ia selesai membagi-bagikannya di kalangan orang banyak, Abbas radhiyallahu anhu berkata kepada Umar radhiyallahu anhu dan kepada orang banyak, "Bagaimanakah pendapat kalian sekiranya di tengah kalian terdapat paman Musa alaihissalam? Adakah kalian akan menghormatinya?" Mereka menjawab, "Ya, kami akan menghormatinya." Maka Abbas radhiyallahu anhu pun berkata, "Aku adalah lebih berhak terhadap sisa harta yang ada di dalam Baitul Mal itu, karena aku adalah paman Nabi kalian sallallahu alaihi wasallam." Umar radhiyallahu anhu pun berbicara dengan orang banyak. Kemudian mereka memberikan sisa harta tersebut kepada Abbas radhiyallahu anhu. Diriwayatkan oleh Abu Ya'la dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa sebuah duruj, tempat parfum dan alat rias wanita, telah sampai kepada Umar radhiyallahu anhu. Maka para sahabatnya menunggu Umar, kepada siapakah dia akan memberikan duruj itu. Umar radhiyallahu anhu berkata, "Apakah kalian mengizinkan sekiranya duruj ini aku antar kepada Aisyah radhiyallahu anha karena kecintaan Rasulullah SAW kepadanya?" Mereka menjawab, "Ya." Lalu duruj itu diberikan kepada Aisyah radhiyallahu anha dan ia membukanya. Maka dikatakan orang kepada Aisyah, "Duruj ini dikirim kepadamu oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu." Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Begitu banyak kemenangan yang telah diberikan Allah kepada Umar radhiyallahu anhu selepas kewafatan Rasulullah SAW. Wahai Allah, janganlah kau panjangkan umurku sehingga menerima lagi pemberiannya." Kata Al-Haisami, para perawinya adalah perawi sahih. Diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, katanya, "Abu Bakar radhiyallahu anhu telah melantikku sebagai amil untuk memungut zakat. Ketika aku kembali setelah selesai menjalankan tugasku, Abu Bakar radhiyallahu anhu telah wafat. Maka Umar radhiyallahu anhu berkata, 'Hai Anas, apakah kamu kembali dengan membawa binatang tunggangan?' Aku pun menjawab, 'Ya.' Umar radhiyallahu anhu berkata, 'Bawakan unta itu kepada kami, sedang harta itu menjadi bagianmu.' Aku pun berkata, 'Akan tetapi harta itu lebih banyak dari jumlah unta-unta itu.' Umar radhiyallahu anhu berkata, 'Meskipun begitu, itu adalah kepunyaanmu. Adapun harta itu berjumlah 4.000 dirham, sehingga aku menjadi orang Madinah yang paling banyak hartanya saat itu.' Diriwayatkan oleh Abu Nuaim di dalam kitab Al-Hilyah dari Abdullah bin Ubaid bin Umair radhiyallahu anhu, katanya, ketika orang banyak menerima bagian harta mereka di hadapan Umar radhiyallahu anhu, tiba-tiba Umar radhiyallahu anhu mengangkat kepalanya dan memperhatikan ke arah seorang lelaki yang mempunyai bekas luka pedang di mukanya. Maka Umar radhiyallahu anhu menanyai lelaki itu. Lelaki itu menceritakan kepada Umar radhiyallahu anhu bahwa wajahnya terkena pedang dalam suatu perang yang telah disertainya. Umar radhiyallahu anhu berkata, "Berikanlah padanya 1.000 dirham." Lelaki itu pun diberi 1.000 dirham. Setelah Umar radhiyallahu anhu memindahkan harta sesaat, dia berkata, "Berikan kepada lelaki itu 1.000 dirham lagi." Maka lelaki itu diberi 1.000 dirham lagi. Umar mengatakannya sebanyak 4 kali. Setiap kali selesai berkata, Umar memberi lelaki itu 1.000 dirham. Hingga akhirnya lelaki itu merasa malu kerana saking banyaknya jumlah uang yang diberikan Umar kepadanya. Lalu lelaki itu pergi dari majlis Umar radhiyallahu anhu itu. Umar radhiyallahu anhu menanyakan tentang lelaki itu dan dikatakan kepadanya,
Sesungguhnya kami berpendapat bahawa ia merasa malu kerana banyaknya harta yang telah diberikan kepadanya. Lalu ia pergi. Umar radhiyallahu anhu pun berkata, ketahuilah, demi Allah, sekiranya ia tetap tinggal di sini, aku akan terus memberinya uang hingga dirham yang terakhir, kerana ia seorang yang telah mengalami cedera akibat tebasan pedang di jalan Allah, sehingga tebasan itu menimbulkan bekas hitam di wajahnya. Dilanjutkan kisah tentang pembagian harta oleh Ali bin Abu Talib radhiyallahu anhu. Diriwayatkan oleh Abu Ubaid dalam kitab Al-Amwal dari Ali radhiyallahu anhu bahawa ia telah membagi-bagikan harta dalam setahun sebanyak 3 kali. Kemudian ia menerima kedatangan harta dari Asbahan dan berkata, bersiaplah kalian pada waktu pagi sekali untuk menerima pembagian harta keempat kalinya, kerana sesungguhnya aku bukanlah penyimpan harta kalian. Maka Ali membagi-bagikan semuanya sampai tali-tali yang mengikat harta-harta itu juga. Sebagian orang mengambil tali itu dan sebagian lagi mengembalikannya. Kisah tentang pembagian semua harta yang ada di Baitul Mal oleh Ali dan Umar radhiyallahu anhuma. Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dari Yahya bin Sa'id dari bapaknya, katanya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata kepada Abdullah bin Al-Arqam radhiyallahu anhu, bagi-bagikanlah harta di dalam Baitul Mal kaum muslimin sekali setiap bulan. Bagi-bagikanlah harta di dalam Baitul Mal kaum muslimin sekali setiap Jumat. Kemudian berkata, bagi-bagikanlah harta kaum muslimin sekali setiap hari. Seorang lelaki yang hadir di situ berkata, wahai Amirul Mukminin, simpanlah sedikit harta kaum muslimin yang mungkin akan digunakan saat terjadi musibah mendadak ataupun untuk membantu orang-orang dari luar negeri. Sebaliknya, Umar radhiyallahu anhu berkata kepada lelaki yang bercerita itu, setan telah bercakap-cakap di atas lidahmu. Allah telah mendiktekan kepadaku bantahan atas ucapanmu dan melindungi aku dari kejahatannya. Dalam hal yang bersangkutan dengan musibah, aku akan membuat persediaan sebagaimana persediaan Rasulullah SAW, yaitu taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam riwayat Abu Nuaim di dalam kitab Al-Hilyah dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, katanya, pada zaman Umar radhiyallahu anhu telah sampai harta kepadanya dari Irak. Beliau pun bersiap-siap untuk membagi-bagikannya di kalangan kaum muslimin. Maka seorang lelaki berdiri dan berkata kepadanya, wahai Amirul Mukminin, adakah lebih baik engkau menyimpan sebagian dari harta ini yang dapat dipergunakan untuk memerangi musuh bila mereka datang, ataupun dapat digunakan apabila terjadi suatu musibah mendadak? Sebaliknya, Umar radhiyallahu anhu berkata kepada lelaki itu, mengapa kamu ini? Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memusuhimu. Syaitan telah bercakap-cakap melalui lidahmu. Allah telah mendiktekan bantahannya kepadaku. Demi Allah, aku tidak akan mengingkari Allah pada hari ini semata-mata disebabkan ketakutan yang bakal menimpaku esok hari. Tidak sama sekali. Akan tetapi aku akan bersedia untuk memerangi mereka dengan persediaan yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Di dalam riwayat Ibnu As-Sakir dari Salamah bin Sa'id, katanya, sejumlah harta telah dibawa kepada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Oleh kerana itu, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu berdiri menghadap Umar sambil berkata, wahai Amirul Mukminin, lebih baik engkau menyimpan sebagian harta ini di dalam Baitul Mal sebagai persediaan untuk menghadapi musibah mendadak yang bakal menimpa atau suatu kejadian yang tidak diinginkan. Umar radhiyallahu anhu berkata, ini adalah perkataan yang tidak diucapkan oleh siapapun melainkan oleh syaitan. Allah telah mendiktekan kepadaku bahawa bantahannya dan memeliharaku dari fitnahnya. Aku tidak akan melakukan maksiat kepada Allah pada tahun ini kerana takut dengan apa yang akan terjadi pada tahun yang akan datang. Aku akan bersedia untuk menghadapinya dengan ketakwaan kepada Allah. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib
Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Quran Surah At-Talaq ayat 2-3. Dan ucapanmu itu akan menjadi satu fitnah atas orang yang datang setelah aku, akibat menyimpan sebagian harta di dalam Baitul Mal dan tidak membagi-bagikannya kepada orang banyak, disebabkan takut akan suatu malapetaka. Sebagaimana tercantum dalam Mutakab Al-Kanz, diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dan Ibnu As-Sakir, sebagaimana tersebut dalam Al-Kanz dari Al-Hasan, katanya, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu telah menulis sepucuk surat kepada Abu Musa radhiyallahu anhu, amma ba'du. Pada suatu hari dalam suatu tahun aku mengetahui tiada yang tersisa walaupun 1 dirham di Baitul Mal, sehingga semua harta dikeluarkan dalam sekejap, dan sampai Allah mengetahui bahawa aku telah menunaikan hak setiap orang yang memiliki hak. Alhamdulillah, itulah kisah tentang pembagian semua harta yang ada di Baitul Mal oleh Ali radhiyallahu anhu dan Umar radhiyallahu anhu. InsyaAllah nanti kita sambung lagi kisah tentang pembagian harta yang ada di Baitul Mal. Kita tutup dengan doa subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.